Ya pemirsa, kini kita ke informasi top news yang pertama, yakni ada malapetaka hantam buruh tekstil. Ya, pekerja di industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional tengah dihantam musibah, dirumahkan karena pemutusan hubungan kerja hingga terancam tidak mendapatkan pesangon sesuai haknya yang diatur hukum berlaku. Terbaru, nasib sekitar 20.000 pekerja di grup usaha PT Sri Rejeki Isman Tbk Sril atau Sritex tengah terancam. Menyusul putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan tersebut pilot. Dan kini kabar duka datang lagi di industri TPT nasional. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Retma Gita Wurawasta mengungkapkan salah satu perusahaan produsen benang dan serat menutup pabriknya yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Retma menjelaskan terus berlanjutnya gelombang PHK di industri TPT nasional tidak mengejutkan lagi. Sebab setelah gelombang PHK di industri hilir, terutama pabrik garmen atau pakaian jadi, kini PHK bergerak semakin ke hulu. Akibat anjloknya industri TPT hilir, pabrik petrokimia yang memproduksi bahan baku untuk industri benang dan serat juga kini menggap-enggap. Karena itu, kini pelaku usaha industri tekstil nasional tengah menanti kebijakan pemerintah yang diharapkan lebih tegas berpihak kepada industri nasional. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa, ya ini tanaman ajaib bisa buat RI swasembada energi dan juga swasembada pangan. Pemirsa, sorghum dinilai sebagai tanaman ajaib. Tanaman sereal tersebut diyakini bisa menyelesaikan dua persoalan penting di Indonesia, yakni swasembada energi dan juga swasembada pangan. Sorghum bahkan bisa menggantikan peran bahan bakar minyak, di mana saat ini Pertamina Persero tengah berupaya untuk menggenjot pemanfaatan tanaman sorghum sebagai bahan baku pembuatan bioetanol untuk campuran bahan bakar minyak jenis bensin. Sebab sorghum memiliki potensi besar untuk membantu Indonesia mencapai swasembada pangan dan juga energi. Meskipun sorghum memiliki sejarah panjang di Indonesia dengan budidaya sejak abad keempat, Indonesia tidak tercatat sebagai pemain utama dalam produksi sorghum. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa luas panen sorghum di Indonesia masih terbatas, yakni sekitar 25.000 hektar pada periode 1990 sampai dengan 2010. Meskipun upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mulai mengarah pada revitalisasi sorghum, pengembangannya masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara penghasil utama lainnya. Dengan potensi substitusi sebesar 1,18 juta ton tepung sorghum, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor gandum. Namun untuk mencapai ini, Indonesia perlu memperluas lahan sorghum hingga 380.557 hektar. Ini di mana suatu tantangan besar yang memerlukan komitmen dan dukungan kebijakan. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa, ya ini iPhone yang dihantam handphone Cina. Persaingan yang ketat dengan handphone China membuat penjualan iPhone anjlok di negara tirai bambu. Seri iPhone 15 keluaran tahun lalu dilaporkan tidak sesuai ekspektasi dan membuat bisnis ponsel Apple mengalami penurunan secara global. Untuk seri iPhone 16 tahun ini, masyarakat China pun tampaknya kurang antusias. Beberapa saat lalu dilaporkan banyak netizen China yang menghujat ponsel tersebut karena dinilai tidak secanggih handphone buatan China. Apple Intelligence yang disematkan pada iPhone 16 belum bisa langsung dipakai ketika membeli ponsel tersebut sebab harus menunggu pembaruan software. Hal ini membuat tanda pagar atau tagar iPhone 16 versi China belum mendukung AI. Ini viral di media sosial Weibo. Di tengah tekanan yang tinggi di pasar China, CEO Apple Tim Cook mengeluarkan komentar yang tidak terduga dalam kunjungannya ke China untuk bertemu Menteri Teknologi Industri dan Informasi Jin Chuangluk. Cook berjanji akan melanjutkan investasi besar-besaran di China. Dan kini kita ke informasi berikutnya pemirsa, ya ini Rusia yang kirim pasukan khusus nuklir. Pemerintah Rusia mengerahkan tentara dari pasukan rudal strategisnya yang biasanya menghususkan diri dalam pengoperasian persenjataan nuklir ke Ukraina. Hal ini terjadi saat negara itu mengubah doktrin nuklirnya dalam kondisi perang dengan tetangganya. Media Ukraina militernya menyebut pengerahan ini dilakukan lantaran Rusia kekurangan jumlah personil di medan perang dan unit tersebut juga dilaporkan diberi stasiun radio sipil China karena sebelum dilengkapi dengan sarana komunikasi yang diperlukan. Belum ada informasi resmi terkait hal ini dari Rusia. Ukraina di sisi lain juga belum mengomentari adanya pengerahan semacam ini oleh musuhnya.